Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, hari ini kita berada di tanggal 10 Muharram atau lebih dikenal di masyarakat biasanya disebutnya hari Asyura. Hari Asyura. Asyura itu bahasa Arab, asarotun, artinya 10. Jadi yang dimaksud Asyura artinya tanggal 10 gitu. Tanggal 10 bulan Muharram gitu. Hari Asyura ini, tanggal 10 Muharram ini hari yang sangat luar biasa. Bahkan sebetulnya di hari ini kita disunahkan puasa Asyura. Bahkan kalau bisa dari kemarin tanggal 9 Muharram kita juga sunah puasa, namanya puasa Tasu'a. Yang rajin dari tanggal 1 Muharram udah puasa. Tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10. Karena Muharram ini bulan yang diagungkan oleh Allah dan menjadi bulan pertama di tahun Hijriah. Jadi Muharram ini tahun baru Hijriah, bulan pertama. Kalau Masehi Januari, nah kalau Hijriahnya Muharram. Jadi sekarang kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah, tahun baru Hijriah. Tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini hari yang istimewa. Banyak amalan yang diperintahkan dilaksanakan di hari Asyura ini. Salah satunya tadi puasa. Selain puasa, kita juga sunat silaturahmi. Di hari Asyura sunat kita silaturahmi. Kemudian ngelongok yang sedang sakit, sunat. Kemudian kalau punya rezeki milik, kita sunah menyantuni anak-anak yatim. Makanya ada juga ya yang nyebut 10 Muharram lebaran yatim. Ada juga gitu ya. Jadi kalau punya milik rezeki, kita memberi santunan kepada anak yatim. Bahkan nanti kalau kita ngasih santunan, kita sunat mengusap kepala anak yatim. Padilahnya orang yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh rasa kasih sayang, maka dosa-dosanya akan diampuni sebanyak jumlah rambut anak yatim tersebut. Itu fadilah mengusap kepala anak yatim. Nah, nyarinya yang gondrong anak yatimnya ya, biar banyak rambutnya. Wah, nggak ada Pak Ustadz, di yatim di saya pada botak, ini gimana nih? Saya nggak bisa musab berarti. Enggak, itu masih simbolis doang. Mau botak mau gondrong usap gitu ya. Jangan ntar ada yatim botak jadi kagak diusap, enggak ya, sama aja ya, sama aja. Intinya mah apa? Kita diperintahkan untuk menyayangi, merhatikan, peduli terhadap anak-anak yatim. Intinya gitu ya. Kemudian perhatikan juga yang disebut yatim itu siapa? Nah, ini juga yang suka salah kaprah ini ya. Yang disebut anak yatim itu sebetulnya siapa? Menurut agama ya, menurut agama. Karena di masyarakat banyak santunan yatim kan gitu ya. Nanti yang didatanginnya udah bukan yatim padahal ya. Ini juga harus tahu kita ya. Kita kan pengen dapat padilahnya, nyantunin yatim, musab yatim. Tapi kalau bukan yatim kan jadi salah ya. Jadi harus tahu juga yang disebut yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, jelas itu ya.
Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya namanya yatim. Kalau yang ditinggal mati ibunya disebut apa? Piatu, ya. Piatu mah enggak, yatim aja ya. Yang kedua, anak itu belum sampai usia akil baligh. Nah ini nih, ini yang jangan sampai salah ya. Jadi anak yang bapaknya udah meninggal, yang kedua anaknya belum akil baligh, belum. Jadi kalau udah akil baligh, walaupun bapaknya udah meninggal, udah bukan yatim, ya. Jangan salah ini, terutama panitia-panitia yang menyelenggarakan santunan yatim, hati-hati. Donatur ngasih buat yatim, yang dipanggilnya udah bukan yatim, berarti kan tidak menyalurkan sesuai permohonan, kan gitu ya. Hati-hati ya. Jadi yatim bapaknya sudah meninggal, anaknya belum usia akil baligh. Dalam Sapinah udah dijelasin ya, dalam kitab Sapinah, ciri-ciri baligh ya, ciri-ciri baligh alamatul bulugh salah satu. Ciri-ciri baligh itu ada 3 ya. Pertama, kalau anak itu umurnya sudah 15 tahun, ya, itu baligh ya. Yang kedua, kalau anak itu sudah mimpi basah atau mimpi jima, umurnya dimulai 9 tahun. 9 tahun ya. Jadi nggak usah 15 tahun. Minimal umur anak 9 tahun terus dia sudah mimpi jima, anak itu sudah baligh ya. Ketiga, anak perempuan kalau sudah keluar darah haid atau sudah men. Ini juga mulai umur 9 tahun. Berarti anak itu sudah baligh ya. Ini kewajiban bapak-bapak ini. Kewajiban orang tua nih, bapak nih, pimpinan keluarga ya. Anak-anak kita harus dipahamkan masalah baligh. Kenapa? Karena baligh itu kan bahasa Arab. Balago bahasa Arab ya. Balago, balik. Artinya apa balik? Sampai. Jadi balik itu artinya sampai. Maksudnya sampai kemana? Sampai kepada batasan seseorang wajib ibadah. Balik itu ya. Jadi sampainya seseorang anak di usia dia sudah wajib ibadah. Kalau belum balik kan belum wajib ibadah ya. Kalau anak belum balik kan belum wajib ibadah. Mau sholat nggak dosa, mau sholat nggak dapat pahala, nggak sholat juga nggak dosa ya. Kalau anak belum balik karena belum berkewajiban. Mau puasa silakan, nggak juga, nggak ada urusan. Mau maksiat nggak ada urusan. Kalau anak belum balik. Tapi kalau anak kita sudah balik, maka mulai detik itu, mulai saat itu catatan amal mulai diaktifkan. Catatan amal ibadah mulai diwajibkan. Ini siapa yang harus ngasih tahu? Kita, bapak-bapaknya kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kalau sampai bapaknya nggak ngasih tahu, anak jadi kagak ibadah padahal sudah wajib sholat, ya kita nanti yang tanggung jawab berat di akhirat ya. Nauzubillah. Maka ini harus disampaikan kepada anak kita. Harus menjadi pelajaran sedini mungkin tentang pemahaman baligh, ya, tentang pemahaman baligh. Nanti di pelajaran fikih panjang. Apa itu baligh, apa kewajiban ketika baligh, masih panjang sebetulnya penjelasan tentang baligh ya. Tapi ini selintas saja kita sedang membahas tentang yatim tadi. Jadi sekali lagi yang disebut yatim yang bapaknya udah meninggal dan dia belum baligh. Mana baligh? Tadi yang 3. Apakah umurnya 15 tahun atau sudah mimpi basah atau perempuan, anak perempuan sudah haid. Nah itu baligh. Nah itu baru disebut yatim ya. Kalau belum baligh. Kalau udah pada gede, udah pada haid, nah itu mah bukan yatim walaupun bapaknya meninggal ya. Kalau anak sekarang
kayaknya SD udah pada balik karena sekarang mah ya. Karena pergaulannya udah beda, tontonan di HP-nya udah dewasa-dewasa. Jadi kayaknya anak sekarang mah aduh ya. Umur 10 tahun SD itu udah pada balik, apalagi SMP mah ya. Jarang anak perempuan, anak lelaki SMP yang belum balik itu sekarang jarang. Jadi jangan sampai begini, ini yatim nih, kan ini baru SD, kelas berapa? Kelas 6. Kenapa disebut yatim kelas 6 SD? Siapa tahu dia sudah balik, kan begitu ya. Nah ini maka jangan berpatokan sama umur dan SD ya, karena yang disebut yatim patokannya adalah baliknya, gitu ya. Nah harus dipastikan, jangan sampai kita nyantunin yatim padahal bukan yatim, gitu ya. Maka solusinya ya, kalau kita jadi panitia santunan yatim, supaya kadang nyari yatim juga susah ya. Se-RT itu paling berapa orang lah yang yatim beneran gitu ya. Nah maka solusinya kita mau ngadain tabligh akbar, santunan, jangan yatim aja, tambahin aja sama du'afa. Nah kalau du'afa mah bebas, mau anak kuliahan, mau nenek-nenek, mau siapa aja terserah, yang penting dia du'afa. Du'afa itu apa? Yang lemah, yang tidak mampu secara ekonomi atau finansial misalnya gitu. Nah boleh. Jadi santunannya berarti untuk yatim dan du'afa. Mau ibu bapaknya masih hidup gak apa-apa, apalagi ibu bapaknya meninggal dan dia du'afa, boleh gitu ya. Nah itu solusinya ya, supaya hak para donatur benar-benar kita salurkan kepada yang berhaknya kan gitu. Makanya jangan yatim doang, karena di masyarakat jarang yang memahami kriteria yatim yang sebenarnya gitu. Makanya tambahin aja ya sama du'afa gitu, sama du'afa. Jadi salah satu amalan yang bisa dilakukan di hari Asyura ini adalah menyantuni yatim, kemudian mengusap kepalanya dengan penuh rasa sayang, kasihan, peduli. Gimana kalau kagak punya duit buat ngasih yatimnya? Boleh nggak ngusap kepalanya doang? Boleh, boleh ya, boleh. Sini Tong, ya, punya tetangga yatim gitu ya. Panggil, usap kepalanya. Sehat, yang baik, yang soleh, doain sama kita ya. Biarin kagak ngasih duit ya, kagak ada duitnya kan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi jangan, waduh saya nggak punya duit nih, berarti nggak boleh ngusap kepala anak yatim. Enggak ya. Usap aja ya, usap aja. Karena yang penting makan rasa sayang, peduli kita terhadap anak yatim. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku, kata Nabi, dan orang-orang yang selalu merhatiin nasib anak-anak yatim nanti di surga hakaza, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nabi mengisyaratkan begini, hakaza, seperti ini kata Nabi. Artinya apa? Dekat banget posisi kita nanti di surga dengan Nabi kalau di dunia kita suka merhatiin nasib keadaan anak-anak yatim. Jadi luar biasa. Kenapa Nabi sampai seperti itu? Karena Nabi juga ya yatim. Bahkan Nabi yatim sebelum lahir ya. Nabi mah yatimnya sebelum lahir. Ketika 6 bulan di kandungan kalau tidak salah itu ya, bapak Nabi sudah meninggal dunia. Jadi Nabi lahir ke dunia tidak pernah melihat wajah ayahnya. Makanya Nabi begitu perhatian terhadap anak-anak yatim, karena Nabi merasa nabinya juga dulu yatim gitu ya. Dan kita juga hati-hati ya, jangan sampai salah mendidik, ngurus anak yatim, atau kita berani zolim terhadap anak yatim. Zolim terhadap yatim, menyakiti yatim, sama aja kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah ya. Hati ya, yang ketitipan yatim, yang punya saudara anak yatim, hati-hati. Hari ini juga kan ya tidak sedikit ya. Orang pengen ngurusin yatim tapi bukan pengen ngurusinnya ya, tapi dia numpang hidup dengan anak yatim. Nauzubillah ya. Jangan ya. Kita yang harus menghidupkan anak-anak yatim, merhatiin yatim, bukan kita numpang hidup di anak yatim. Lumayan ngurusin yatim 1G, banyak yang ngasih beras kan gitu ya. Jadi buat dia ya, bukan jangan ya. Karena ya Allah luar biasa ya, berat ini amanah yatim itu berat. Ada juga yang punya anggapan begini,
anak yatim nggak boleh disabet ya Pak Ustadz, nggak boleh digebuk ya Pak Ustadz, gitu katanya. Nggak begitu juga, ya. Tetap ngedidik yatim sesuai prosedural agama. Ya emang kalau harus digebuk sesuai syariat agama, ya pukul. Kalau memang harus dipukul, karena agama juga kan nyuruh ada perintah buat memukul. Misalnya umur 7 tahun anak harus disuruh sholat dari 7 tahun ya. Umur 10 tahun kalau anak tetap gak mau sholat, maka orang tua wajib mukul. Kan gitu ya, dalam agama kan ada begitu ya. Anak umur 10 tahun tetap dia gak mau sholat, itu udah jangan disuruh lagi, udah jangan main mulut, udah main kayu gitu, main sabet gitu. Gak apa-apa. Termasuk kalau kita ngurusin anak yatim, ya kalau emang dia kagak mau sholat umur 10 tahun udah dikasih tahu, sabet, nggak zolim, nggak kita nyakitin, enggak, karena itu mah nyabetnya nyabet mendidik. Atau kayak saya di pesantren di Bantar Gebang, kebetulan saya juga sama ya, pesantrennya yatim sama duafa. Ya alhamdulillah, hampir 30 santri gratis semua dibiayai oleh para donatur, alhamdulillah. Nah termasuk ada yatim di saya juga ya. Ya tetap aja sama kayak santri yang lain. Kalau dia melanggar ya saya hukum, sama aja gitu ya. Jangan abong-abong ini yatim, kalau disabet walat dosa, enggak. Kecuali kalau nyabetnya nggak puguh lagu, ya nggak ada salah, nggak apa, main sabet aja. Nah itu mah jangankan ke yatim, ke anak biasa juga dosa itu mah ya. Jadi suka ada yang menyanggapan begitu ya. Saya mah takut katanya ngurusin yatim nanti ngejewer jadi dosa. Enggak, kalau ngejewernya bener mah nggak apa-apa ya, sama aja. Bahkan kalau kita tidak mukul malah kita dosa. Padahal agama nyuruh mukul, kita kagak mukul, jadi dosa. Cuma hati-hati, agama mah punya aturan. Ketika kita nyabet, kita mukul, ada aturan lagi. Agama mah begitu, Islam ya. Apa kata agama? 1, kalau kamu mukul, fal yajtani wajhah, nggak boleh di area wajah dan kepala, nggak boleh ya. Walaupun itu menghukum nih santri yang nakal, yatim yang nakal, kalau bagian kepala nggak boleh digampar, ditonjok, nggak boleh ya. Pokoknya bagian kepala ini anggota badan yang paling dilindungi, ini kepala, karena di sini pusatnya semuanya kan di sini ya, otak segala macam, bahkan miliaran sel saraf yang ada di kepala kita. Kalau ada yang koslet aja 1, wah itu udah susah itu ya, error nantinya ya. Makanya kepala mah jangan ditonjok, jangan digampar, ngejiwir juga kalau bisa jangan dijiwir juga, jangan narik cambang kalau zaman dulu tuh ya, ditarik, jangan. Apalagi dipukul, jangan. Agama melarang bagian kepala. Termasuk kepada istri, kalau kita lagi emosi atau apa, hati-hati ya. Termasuk kepada anak-anak kita juga lah, sama gitu ya. Jangan ya. Sebetulnya bukan kekerasan ya, mukul itu alternatif terakhir dalam agama sebetulnya ya. Hati-hati jamaah. Kan kita suka ngeliat tuh ada bendera Arab atau bendera Nabi atau apalah gitu ya, ada pedang, la ilaha illallah, bawahnya pedang 2 gitu ya. Itu jangan dianggap bahwa Nabi dulu menyebarkan Islam lewat perang, lewat kekerasan. Awas, jangan ada yang menyanggapan begitu ya. Perang adalah alternatif terakhir, opsi terakhir yang Nabi ambil dalam dakwah. Awas ya, karena Nabi tidak seperti itu model dakwahnya, enggak. Nabi itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Kombinasi dari sifat Allah yang 2 yang ada di dalam bismillah, itu disebutnya rahmat. Apa sifat Allah yang 2 di dalam bismillah? Apaan? Rahman Rahim. Bismillahirrahman. Nah, itu kan 2 sifat Allah ya, Rahman Rahim. Apa itu Rahman? Rahman sama Rahim jumlah hurufnya sama apa kagak? Rahman Rahim jumlah hurufnya sama enggak? Rahman ada berapa huruf?
Rohman. Ada berapa huruf? Satu huruf roh ya. Kedua huruf ha. Ketiga huruf mim. Keempat sebelum mim setelah mim sebelum nun Rohman. Alif. Ya kan? Panjang. Rohman. Yang kelima nun. Rohman itu 5 huruf. Ro, ha, mim, alif, nun. Rohman. Kalau rohim berapa huruf? 1 ro. Kedua ha. Ketiga ya. Keempat mim. Rohman 5 huruf, rohim 4 huruf. Kenapa beda jumlah hurufnya? Karena beda yang diberinya. Nah, ini rahasianya. Rohman adalah sifat kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kasih sayang atau nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, karena Rohman hurufnya lebih banyak, maka yang dikasihnya juga banyakan. Siapa yang dikasih Rohman? Orang kafir, orang mukmin. Jadi lamun di pesantren ngalogatna ngartianana Rohman teh kieu. Ar-Rahmani anu parantos masihan nikmat ageng di dunia kangge mukminin oge kafirin. Kahartos teh. Kahartos orang Sunda mah. Wong Jawa ngertos orang. Ar-Rahman Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Sekarang di sini siapa yang dikasihnya? Orang mukmin dan orang kafir. Jadi dengan sifat Rahman Allah ngasih nikmat ke orang mukmin, orang kafir juga sama dikasih ya di dunia mah. Makanya Rahman hurufnya banyak kan, karena yang dikasihnya juga banyak. Orang kafir sama orang mukmin. Rahman. Rohim. Kalau rohim nikmat kecil yang Allah berikan nanti di akhirat. Kalau rohim di akhirat ya. Yang dikasihnya siapa? Mukminin saja. Kafir di akhirat udah nggak dikasih ya. Makanya hurufnya 4 sedikit, karena yang dikasihnya 1 golongan doang, yaitu orang yang beriman. Makanya hurufnya sedikit, rohim. Itu bedanya Rohman sama rohim. Hurufnya beda karena yang dikasihnya banyakan, ada yang dikasihnya dikit. Tapi dua-duanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah berikan nikmat semuanya. Itulah Rohman dan rohim. Rohman dan rohim disatuin disebutnya rahmat. Nah, gitu ya. Jadi rahmat itu adalah kombinasi dari sifat Rohman dan rohim disatuin jadi rahmat. Itulah tugas Kangjeng Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini supaya Nabi menjadi Rahman. Jadi Rahmat. Rahmat itu apa? Penyebar Rahman dan penyebar Rohim. Kalau orang penuh kasih sayang, masa iya main kasar? Enggak ya. Gak bakalan orang kalau udah kasih sayang, penuh lemah lembut, bijaksana, gak bakal berani main kasar. Lalu kenapa di Islam ada perang? Nabi juga ngalamin perang. Itu opsi terakhir. Ketika diajak pelan-pelan kagak mau, bahkan dia malah nyerang Islam. Oh, Islam gak tinggal diam. Nabi komandoin semua sahabatnya untuk lawan gitu. Tapi ingat itu opsi terakhir. Jadi jangan dianggap ya ngelihat bendera-bendera la ilaha illallah ada pedangnya punya anggapan bahwa dulu Islam nyebar dibawa oleh Nabi dengan perang. Enggak. Itu mah opsi terakhir. Lagian juga cuma berapa kali perang terjadi kan gitu ya. Lebih banyak Nabi mengislamkan orang itu dengan kasih sayangnya, dengan akhlak mulianya. Wah, banyak contohnya ya. Pengemis buta yang di pasar setiap hari disuapin sama Nabi, padahal itu pengemis miskin dan Yahudi, tapi sambil disuapin mulutnya nggak pernah diem ngejelek-jelekin Nabi.
Dia kagak tahu yang nyuapin dia itu Nabi Muhammad, orang buta. Nabi mah nyuapin aja. Tapi setiap disuapin itu pengemis Yahudi ngejelekin Nabi mulu. Awas, hati-hati. Di Madinah ada orang gendam namanya Muhammad, bawa ajaran sesat. Hati-hati kamu ya, kamu jangan sampai ke bawah aliran dia. Padahal itu Nabi di depannya. Kali Nabi kesel, model kayak kita mau dicekek kali itu ya. Lu udah buta, miskin, Yahudi, gua udah nyuapin malah ngejelekin gua kan gitu ya. Nabi mah enggak, suapin terus sampai akhir hayat Nabi, sampai Nabi wafat kebiasaan itu dilakukan oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin pertama, nanya sama putrinya Siti Aisyah yang menjadi istri Kangjeng Nabi. Wahai anakku, ada enggak sunnah-sunnah amaliyah-amaliyah Kangjeng Nabi yang belum ayah lakukan? Kata Abu Bakar begitu. Ini hebat-hebatnya Khulafaur Rasyidin ya, hebat-hebatnya para sahabat. Enggak mau ada satu amalan Nabi yang dia enggak bisa ngikutin gitu ya. Kita melihat guru tahajud ge, masa bodoh gitu ya. Guru sunat qobliyah ge, masa bodoh gitu ya. Enggak mau kita mengikuti amaliyah guru kan gitu ya. Sahabat mah ya Allah, apa aja yang dilakuin sama Nabi, pokoknya pengen bisa ngikutin. Sahabat. Sampai itu Abu Bakar sampai nanya sama Siti Aisyah, anakku, ada nggak amalan yang dulu Nabi lakukan ayah belum lakuin? Apa kata Siti Aisyah? Ayah sudah, ayah semua sudah melakukan apa yang Nabi lakukan, sudah. Kata Aisyah begitu. Nah terus Aisyah keingetan, oh iya ayah, ada satu amalan kebiasaan Nabi yang belum ayah ikutin, gitu kata anaknya, kata Siti Aisyah. Apa? Kata Abu Bakar, Nabi itu dulu suka nyuapin pengemis buta Yahudi yang ada di pinggir pasar, katanya gitu. Ya udah, dapat informasi itu nggak lama, esok harinya Abu Bakar langsung bawa nasi dan ditemuin itu si pengemis butanya. Benar masih ada di situ. Kalau tukang pengemis kan biasa ya, emang biasa mangkal di situ, mangkal aja di situ kan ya, nggak kemana-mana. Itu ada di situ. Datang Abu Bakar membawa nasi, disuapin kayak Nabi, ngikutin dia juga. Begitu disuapin, baru suapan pertama, si pengemis buta itu langsung kayak ngaget gitu ya, kayak ngaget. Langsung nanya, siapa ini? Gitu. Siapa ini? Apa kata Abu Bakar? Saya yang biasa nyuapin kamu setiap hari, katanya. Bohong, ini pengemis buta kayak gitu. Bohong katanya. Bukan katanya. Iya ini saya yang suka nyuapin kamu. Enggak begini. Didesak Abu Bakar sama si pengemis itu kan ya. Bukan katanya. Enggak begini, bohong. Akhirnya lama-lama Abu Bakar nggak bisa ngebohong. Iya betul. Yang biasa nyuapin kamu itu telah wafat dan kebiasaan itu hari ini aku lanjutkan. Bayangin ya, lemah lembutnya Nabi, ketulusan hati Nabi, oleh orang yang buta mata pun bisa dirasakan lemah lembutnya. Kan cuma nyuapin doang. Kalau kata kita apa bedanya sih disuapin sama si A sama si B? Kita biasa aja kan ya. Tapi ya Allah, susah ya kalau udah dari hati, tulus, lembut, ikhlas, nggak bisa disamain sama yang lain lah gitu, nggak bisa. Walaupun sama orang yang nggak bisa ngeliat itu cara nyuapinnya, kelembutan tangannya, mungkin sama si pengemis beda kali ya, di mulutnya dia beda gitu ya. Tangan Abu Bakar dengan tangan Kangjeng Nabi kali ya, beda kali rasanya ya. Ketulusan Nabi sama ketulusan Abu Bakar jauh kan ya, jauh kemana-mana kan ya. Kasih sayang Nabi sama Abu Bakar juga sayang, tulus, tapi kan gak bakal sama dong sama Nabi. Sampai bisa dibedain gitu sama si Yahudi itu. Padahal dia buta. Maka emang hati ini harus menjadi nomor satu kayak begitu ya. Diomongin, dinasehatin sama orang yang tulus, sama diomongin sama orang yang kagak tulus, beda rasanya, beda. Apa ya, anak gua dinasehatin melawan mulu, bukan anak lu yang salah, lu nasehatinnya nggak pakai ini. Padahal kata-kata gua udah disusun, udah bagus banget, tapi tetap aja dia kagak ngedengar omongan gua, bukan dia, lu. Kagak bisa kamu menata hati. Kalau kata guru gua aja ngan di Tasik, lamun maneh rek ngaji, perhatikeun. Ulah nepika anu maneh omongkeun teh kaluar ti sumut, tapi kudu kaluar ti hate.
Sebab kalau kata-kata keluar dari hati, yang nerima hati lagi. Tapi kalau kata-kata keluar hanya dari mulut, yang nerima adalah kuping. Kalau kuping yang nerima kan bahaya. Ada peribahasa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Wah bagus, kata-katanya mau bagus, intelektual, rapi, tersusun, keren, jelas. Tapi beresnya ya sudah aja hilang gitu ya, hilang aja. Nah itu mungkin omongannya baru sebatas dari mulut, belum dari sini. Tapi kalau udah hati yang ngomongnya, walaupun kata-katanya biasa, materinya juga biasa. Kita sering dengar kok materi ini dari orang lain, tapi ingat mulu kita menyentuh, masuk. Oh berarti itu orang ngomongnya dari hati. Ini hati mah nggak bisa dibohongin. Orang munafik sama orang yang tulus gampang banget, nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Walaupun senyum, walaupun manduk-manduk begini, tapi kalau hatinya munafik, nggak bisa dikamuflase, digituin, nggak bisa. Hati main, beda rasanya. Sampai Nabi nyuapin aja beda rasanya. Terus kata Abu Bakar, pengemis, kamu tahu nggak yang nyuapin kamu yang sekarang sudah wafat itu siapa? Nggak tahu, kata si pengemis Yahudi. Nggak tahu, saya nggak pernah nanya, nggak pernah ini, karena saya juga nggak ngelihat, nggak tahu. Itu yang nyuapin kamu selama ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si pengemis ngedenger nama Nabi disebutin nama Abu Bakar, ngaget alang kepalang. Yang benar Muhammad, benar. Itu yang setiap saat aku caci maki, kan begitu ya. Dia kan jadi ingat dosanya ya. Kok dengan tulusnya sampai akhir hayat tetap nyuapin saya, padahal setiap saya disuapin sama dia, saya kata-katain dulu itu Muhammad. Pembawa ajaran sesat lah, tukang sihir lah, orang gila lah, wah segala macam. Kok sampai akhir hayatnya nggak pernah berhenti nyuapin saya, orang yang hina, yang miskin, yang Yahudi, lawan agama pastinya kan itu, buta dan nyakitin dia, tapi kok gara-gara akhlak dan kasih sayang Nabi itu, saat itu pula si pengemis mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar Siddiq. Orang masuk Islam bukan karena kekerasan, tapi dia masuk Islam karena akhlak mulianya Kanjeng Nabi. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Jadi sekali lagi ya, hati-hati jangan sampai ada kekerasan. Boleh mukul di agama, tapi itu harus menjadi alternatif terakhir. Dan ketika mukul jangan sembarangan. Ada yang harus kita jaga, salah satunya kepala. Kalau bisa mah jangan main tangan ya, jangan. Kalau bisa mah sama siapa aja, sama anak, sama murid, sama teman, jangan. Nih, ada keterangan di Quran begini nih. Kanjeng Nabi itu kan sebagai rahmat yang menebar kasih sayang, penuh lemah lembut dan bijaksana. Sampai sama Allah diingetin di Quran begini nih. Muhammad, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang paddu min haulik. Muhammad, kamu aku utus untuk menyebar kasih sayang, penuh perhatian, penuh kelemah lembutan, penuh kebijaksanaan. Itu tugas kamu, kata Allah. Dan ingat Muhammad, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang paddu min haulik. Sekali-kali saja kamu keraskan hatimu, kamu kasarkan tindakanmu, lang paddu min haulik, orang bakal jauh kabur menghindar darimu. Ini ultimatum keras dari Allah di Quran. Kenapa Nabi Muhammad itu bagaikan magnet? Kenapa Nabi Muhammad itu bagaikan madu yang dikerumuti semut? Di mana ada Nabi, sahabat pasti di sana. Orang-orang luar negara sekalipun ingin semua berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tadi di dalam diri Kanjeng Nabi ada mutiara yang sangat mulia dan berharga, rahmatal lil alamin, yang gak pernah pakai kasar-kasaran, keras-kerasan, gak ada. Ini pelajarannya buat kita ya, hati-hati sama istri, sama anak, sama siapa juga, jangan ringan tangan. Sekali aja kita ringan tangan, orang gak bakal ada yang mau deket sama kita. Kita gak bakal punya jamaah, kita gak bakal punya pengikut, gak bakalan. Gak bakal punya follower, gak bakalan. Kalau kitanya hatinya keras, tindakannya kasar. Jangan.
Jadikan diri kita sebagai rahmatan lil alamin seperti Nabi contohkan. Itu redaksi secara harfiah, begitu ya. Kalau orang yang keras, yang kasar, maka orang nggak bakal mau mendekat. Itu redaksi harfiahnya begitu ya. Tapi tidak sampai di situ para jamaah. Yang dimaksud ayat itu adalah kalau kamu bersikap keras, berhati keras, bersikap kasar, maka bukan hanya manusia yang nggak mau dekat dengan kamu. Rezeki, ekonomi, kemudahan nggak bakal mau deket sama kita. Maka jangan heran suami yang kasar terhadap istrinya, suami yang kasar terhadap anak-anaknya, rezekinya sempit, rezekinya sulit karena dia sudah melanggar aturan agama Islam. Kalau pengen lancar rezeki, mudah milik, finansial, ekonomi, lembutkan hati kita. Buang jauh-jauh kekerasan, kekasaran. Jangan. Ini agama yang menyuruh. Kalau kita pengen hidup bahagia, sukses, berkelimpahan, milik ini, milik itu gampang. Lembutkan hati. Dan ingat, orang kalau hatinya udah lembut, omongannya kasar kagak ngaruh. Beda ya, ada orang ngomongnya lemah lembut, tapi hatinya munafik, nggak enak didengarnya. Tapi ada orang hatinya lembut, ngomongnya mah sompral banget, enak aja kita teh betah, deket-deketan ngomong sama dia teh. Karena ini standarnya ada di sini. Tolak ukurnya di hati. Jadi casing luar mah nggak ngaruh. Materi nggak usah direka-reka. Mau sambutan nggak usah direka-reka. Mau ngaji nggak usah direka-reka. Seadanya aja. Ngomong mau terbata-bata kayak mau enggak ada urusan. Yang penting mah yang harus direka-reka, dirapi-rapi adalah kolbu hatinya. Percuma kata-kata direka-reka, diapalin sampai sebulan. Wah, sampai latihan di depan kaca. Tapi kalau hatinya enggak bersih, orang ngedengernya hambar. Berubah ya. Yang kita masih punya, alhamdulillah, tahadus binikmah. Saya nikah 2006, sampai hari ini punya anak 6, alhamdulillah. Cowok 4, cewek 2, bini masih 1, alhamdulillah masih 1. Dari 2006 sampai sekarang 2026. Berarti 20 tahun. Nah, 20 tahun saya rumah tangga. Istri, anak-anak saya dari yang gede sampai yang kecil sampai istri tanya. Kalau ada satu aja yang kesintrek, yang kejewer, apalagi kegebuk, tanya. Saya berani bayar 100 juta tuh kalau ada yang bisa buktiin. Alhamdulillah. Jangankan main tangan, saya nyentak aja, nyentak bini, nyentak istri, nyentak anak. Nggak pernah saya teriak nyentok, enggak. Karena saya pengen belajar, ya itu tadi kan agama nyuruhnya gitu. Kalau pengen sukses, kamu dakwah, kamu ngedidik, ya pakai dong konsep agama. Nah, saya juga belajar. Walaupun kesal ya. Kadang anak badar kesal, bini ngelawan, kesal ya. Tapi ketika mau main tangan, ingat gitu, ya Allah, gue bisa ditinggalin anak bini, gue bisa nggak didengar, kan begitu jadinya. Rezeki gue nanti ngejauh. Jadi tahan, dongkol ya tahan, jangan sampai. Alhamdulillah tahadus binikmah. Sampai hari ini, mudah-mudahan sampai mati saya nggak mau main kasar sama siapa. Dan kerasa, alhamdulillah dengan kita, ya enak dah ini. Bahkan kalau anak cewek, kalau kita jajal, ini dari orang tua saya almarhum Abah pernah ngasih amanat, jangan pernah main kasar sama anak cewek nih katanya, anak cewek. Kalau kamu pernah ngasarin anak cewek, nanti dia punya lakinya bakal kasar. Ini kata Abah almarhum, ngasih amanat sama anak-anaknya. Anak perempuan mah jangan digalakin, gitu katanya. Kalau lu galakin anak perempuan, nanti dia punya lakinya bakal galak, aman. Ya sebetulnya mah anak perempuan, anak laki dia sama, gitu ya. Jangan digalakin. Maksudnya jangan main kasar, gitu. Jangan. Jadi ini nanti dampaknya kemana-mana ya jamaah ya, bukan hanya ini tadi ya, kita dijauhi jamaah, dijauhi orang, rezeki juga jadinya kalau kitanya kasar. Maka ayo kita rubah, walaupun udah biasa, walaupun udah berat, ya pelan-pelan kita turunin tensi kita, jangan jadi orang temperamental, jangan. Bahkan kalau udah kita lakuin kan kita nyesalnya seumur umur ya. Ayo dah, yang belum pernah ngegampar bini, gampar bini, jajal.
yang selama ini rumah tangga nggak pernah gambar gini kalau lagi berantem, nggak enak banget. Ya Allah nyesel. Atau anak, apalagi anak, sekali kita bentak ratusan miliar sel saraf di otaknya putus. Ini menurut dokter-dokter ahli psikiater lah gitu, psikolog. Jadi ternyata bentakan kita kan di Quran ada ya, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kau bilang bahkan jangan kau nyentak, wala taqul lahuma gitu ya. Jangan bilang dan jangan pernah nyentak kepada kedua orang tua, dan berkatalah yang baik terhadap orang tua. Di Qur'annya begitu. Tapi artinya nyebut dan nyentak itu bukan hanya ke orang tua. Orang tua aja yang udah bangkotan gak boleh disentak, apalagi anak kita yang masih umur 5-6 tahun. Sebadar apa juga anak kita, jangan pernah dibentak. Karena itu tadi, menurut dokter kesehatan yang sudah teliti, sekali kita ngebentak itu ratusan sel saraf otak yang ada di kepalanya putus. Ini kan miliaran, di sini tuh yang kecil-kecil banget sel teh. Salah satu yang merusaknya adalah bentakan orang tua. Bahkan kalau anak sering dibentak, lagi kecil sering dibentak, salah bentak gitu ya. Temen cek orang Tasik rumah kan, geger teh tenggar kalongen disebutnya mencek orang Sunda mah tenggar kalongen. Nanti teh bocah teh kalau udah gede teh melongo aja gitu ya. Itu teh kecilnya sering dibentak gitu teh. Masa kita mau punya anak kayak begitu ya, bengong aja melongo gitu ya. Nauzubillah ya. Maka anak aset. Tapi ingat ya, saya udah berulang-ulang kali ngingetin, bukan aset dunia. Anak bukan aset dunia, tapi aset akhirat. Izamat tabnu Adam in qata amalu ila min salasin, salah satunya waladun soleh. Jadi anak aset akhirat ya, bukan aset dunia. Gak boleh anak disamain sama properti sama emas, enggak ya. Anak mah di dunia mah kewajiban kita ngurus anak, biayain, terserah anak nanti kalau udah gede. Tapi anak kita didik itu buat aset di akhirat. Kalau kita salah ngedidiknya, rusak dong aset kita. Maka hati-hati dalam mendidik anak. Salah satunya jangan main kekerasan. Jangan. Yang udah, gitu ya. Yang udah. Mulai sekarang kita niatin, jangan lagi saya begitu. Kalau kita pengen merubah diri kita lebih baik, gitu ya. Atau kalau nanti udah sama istri sama anak, kita pulang ketemu minta maaf. Kalau udah tanggung, lupa nih, udah dikasih tahu tapi masih lupa, main tangan. Kalau kata guru, buru-buru obatin. Apa obatnya? Dibaikin. Kalau guru di Tasik kewajiban, kalau habis menghukum santri nih, santri kagak ngaji disabet. Biar disabet, panggil ke rumahnya, Kadijang, dahar di kuat. Langsung diajak makan sama guru kita. Itu teh ngobatin mentalnya, fisikisnya, supaya setelah dihukum berat terobati langsung, gitu ya. Anaknya sama ya. Kalau kita lupa main gampar sama anak, langsung aja ajak ke Tim John, ajak kemana, ayo jalan-jalan, ayo, biar terobati gitu ya, gitu ya cara obatinnya, dibaikin. Mencek orang Tasik mah gara-gara diupahan gitu, supaya mentalnya nggak ngedown, dan ini sel-sel tadi nggak semakin merambah putus kemana-mana gitu. Sampai situ dulu dah, kemana-mana itu mengajinya udah ya, materinya dah nggak apa-apa. Nanti kalau masih nyambung besok kita lanjutin ya, masih kaitan tentang hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pastinya mudah